Selamat malam teman-teman. Hari ini kita adakan lagi webinar untuk sesi draft psych ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin dulu teman-teman banyak yang pakai draft psych dan ternyata tak diduga-duga draft psych di 2019 itu per 2019 awal itu ternyata dia udah mulai merambah ke lisensi corporate. Jadi bisa dibilang yang draft psych itu sebelumnya itu free atau kita bisa download gratis, kita install, kita pakai bebas, dan ternyata sekarang dia adanya versi berbayar. Mungkin teman-teman bisa pakai free, tapi dia hanya sesi trial. Trial dia bisa teman-teman gunakan untuk 30 hari. Seperti itu. Oke. Sekali lagi perkenalkan dulu, nama saya Panji Kusmanto. Di sini sebagai technical di Arisma Data Setia. Hari ini kita akan membahas mengenai draft psych. Sebenarnya apa sih yang baru di draft psych, atau mungkin seperti apa sih tampilan draft psych itu? Kenapa kok dia sampai menghilangkan versi free-nya? Terus untuk solusi-solusi draft psych yang baru ini akan saya jelaskan, akan saya paparkan di sini. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan singkat aja. Dulu saya menggunakan 2D CAD itu mulai dari 2010 atau 2011 mungkin ya. Itu dulunya masih pakai AutoCAD ya, itu kan udah lama banget. Terus saya masuk ke D3 di Manufacturing Engineering. Terus di 2016 saya mulai join di Arisma Data sampai saat ini. Dan background saya mungkin macam-macam ya. Ada di teknik mesin, ada di industri, ada di IT juga. Ya, semuanya akan berjalan seperti itu. Terus beberapa capability yang beberapa yang udah saya kuasai ada di SolidWorks, termasuk juga di draft psych. Saya mulai megang di 2018 sampai saat ini untuk draft psych di Arisma Data. Kita ada banyak technical, mungkin yang lebih fokus ke draft psych itu saya. Selanjutnya di ADS ini sendiri kita kurang lebih dari 1991. Terus kita masuk jadi reseller SolidWorks di 1996. Ya, udah lebih dari 25 tahun dan kita udah megang, atau mungkin customer kita udah lebih dari 500 perusahaan di Indonesia aja. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai highlight. Ini kenapa saya berbicara mengenai highlight, karena dari teman-teman saya yakin draft psych itu udah kenal, karena saya juga di beberapa customer atau beberapa ya rekan-rekan saya juga sudah banyak yang menggunakan draft psych. Dan dari versinya sendiri, ini yang dua versi yang kita provide itu ada Enterprise dan Enterprise Plus. Jadi yang Enterprise itu lebih mudahnya, atau basically itu Enterprise itu untuk yang 2 dimensi. Jadi ketika memang kebutuhannya hanya di 2 dimensi, itu kita sarankan ke Enterprise saja. Dan untuk kebutuhan di 3D modeling itu kita condong ke Enterprise Plus. Untuk kebutuhan 3D modeling cuma softwarenya 2D ya. Jadi draft psych seperti software 2D yang lain itu, draft psych ini dia pun assume dari 2D software. Jadi bedanya antara 3D software yang pure 3D software dengan yang 2D software. Kalau 3D software itu dia ketika buat features dia akan mengenerate langsung untuk bentuk atau model 3D. Beda dengan 2D software. Jadi untuk 2D software ini dia ya mungkin mudahnya dia cuma menyambungkan point to point atau line to line aja gitu. Dan dia nggak ada history feature untuk 2D software. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya.
Oke. Terus yang pertama dari Enterprise. Nah, Enterprise ini fitur yang pertama atau mungkin yang fitur kita unggulkan adalah image tracer. Jadi image tracer ini di sini kita punya gambar dan gambar itu sama si DriveSec ini akan dia scan. Dia scan dan dijadikan objek. Jadi dari gambar itu nanti dia langsung bisa jadi objek. Yang garis ya jadi line, yang curve ya jadi curve dan lain-lain. Jadi ibaratkan kalau mungkin ada beberapa software yang dia bisa melakukan convert PDF to PDF ke DWG atau PDF ke DXF gitu kan. Kalau di DriveSec dia mainannya di image. Untuk saat ini ya, untuk saat ini dia punya kapabilitas untuk image tracer. Jadi dari gambar dia scan, nantinya dikonversi jadi objek. Ini sangat-sangat membantu untuk proses reverse engineering. Jadi kalau kita punya gambar itu bisa di scan atau mungkin lebih mudahnya bisa difoto. Terus dari foto itu kita masukkan ke dalam DriveSec dan dari DriveSec kita pakai yang namanya image tracer. Dengan catatan image tracer ini dia ada dari versi DriveSec Enterprise dan harus sistemnya 64 bit. Jadi kalau yang sistemnya masih 32 bit, ini image tracer nggak bisa kepakai gitu. Jadi sistemnya harus 64 bit. Oke. Dan yang kedua, ini ada fitur formula di dalam tabel. Jadi tabel yang dibuat sama si DriveSec ini kita bisa pakai formula layaknya di Excel. Jadi untuk sum, average, max, minimum, nilai dan lain-lain. Di sini kita bisa pakai ini. Jadi kita bisa pakai rumus langsung di dalam tabelnya si DriveSec. Jadi nggak perlu ngetik-ngetik pakai kalkulator lagi ya. Kalau dulu kan pakai kalkulator. Dan mungkin kekurangannya di software 2D itu kalau kita ngetik kayak di 60 tambah 40 dia nggak jadi 100 langsung gitu. Kalau di software 3D mungkin 60 plus 40 dia langsung jadi 100 gitu. Kalau di 2D software itu masih belum. Oke, jadi ini sangat berguna ya. Terus selanjutnya ini mungkin fitur yang bisa anggapnya mungkin minor. Jadi kalau di DriveSec untuk moving object itu langsung di drag aja. Nah seperti ini dia langsung di drag. Kalau biasanya itu kan kita diklik dulu, terus kita pencet M spasi yang paling gampang ya, M atau Enter. Lalu baru kita pindahkan sesuai ukuran atau tergantung kita mau pindahin di mana. Nah kalau di DriveSec ini kita langsung tinggal drag and drop aja seperti di software 3D itu. Jadi mungkin ini kelihatannya kecil tapi kalau jadi kebiasaan ini sangat pengaruh ke ya produktivitas tentunya. Seperti itu. Selanjutnya ada toolbox. Jadi toolbox ini fungsinya adalah kita bisa insert standar komponen kayak untuk counterbore, ada through wall, ada tab, ada slot dan lain-lain. Tinggal kita setting parameternya aja. Jadi setelah setting parameter nanti dia di bawah kursor kita itu akan ada drawing yang sesuai sama settingan kita. Kita tinggal naruh aja. Tuh. Nah itu yang tadi Enterprise dan ini yang untuk Enterprise Plus. Jadi Enterprise Plus ini dia ada kapabilitas untuk 3D modeling. Ini videonya terlalu cepat ya mungkin. Jadi 3D modeling dia bisa extrude, bisa pakai loft, bisa pakai revolve dan lain-lain. Subtract, union, intersect ya. Itu di basic 3D modeling lah. Kalau misalkan kuat untuk desain 3D di 2D software ya gak masalah. Tapi kalau misalkan gak kuat ya memang harus solusinya untuk 3D software sendiri, bukan di 2D software yang punya kapabilitas untuk 3D. Tuh. Mungkin yang teman-teman yang udah pernah pakai software kayak AutoCAD atau mungkin ZVCAD seperti itu pindah ke DriveSec pun ibaratkan itu masih mudah. Ya mungkin
belajar ya cuman belajar ini aja sih, belajar posisi ikonnya ada di mana dan mungkin bentuk ikonnya seperti apa. Kalau komen itu semuanya sama dari 2D software yang lain, itu sama semua. Oke, jadi untuk secara keseluruhan ini perbedaan antara Enterprise dan Enterprise Plus. Untuk yang Enterprise Plus berarti di versi yang Enterprise Plus ini dia juga sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di Enterprise. Dia ada di Enterprise Plus juga tuh. Tapi untuk yang versi Enterprise dia nggak punya fitur 3D modeling yang ada di Enterprise Plus. Seperti itu. Dari yang tadi yang paling utama itu di image tracer, terus ada using formula di tabel, terus ada lagi untuk click and drag untuk move object itu. Dan di sini mengenai si license-nya DraftSec ya. Jadi DraftSec ini dia license-nya sekarang bentuknya network license. Jadi keunggulannya network license itu seperti apa? Jadi di sini diilustrasikan. Jadi untuk si network license itu kita punya 2 license. Nah, dari 2 license ini kita bisa install di 5 PC sekaligus misalkan. Nah, tapi dalam waktu bersamaan ini kita bisa pakai di 2 PC. Nah, kita bisa pakai di 2 PC dalam waktu bersamaan karena yang tadi kita punya 2 license saja. Jadi dalam waktu bersamaan itu dia hanya bisa dipakai 2 PC. Tapi ketika PC yang ketiga mau pakai, ini PC yang kedua tinggal di close saja. Ini bisa langsung pakai. Jadi pergantiannya itu nggak perlu istilahnya tidak perlu pindah-pindah license. Kalau misalkan license-nya yang standalone itu kan dia kayak kalau mau pindah PC itu harus ditransfer license dulu atau di disable license dulu di PC yang lama, baru nanti PC yang baru bisa diaktifasi dan itu butuh koneksi internet. Tapi kalau untuk network license dia nggak perlu koneksi internet, yang penting PC atau laptop connect ke network yang sama dengan servernya gitu. Jadi dia harus satu koneksi dengan si server. Ini bisa pakai LAN atau mungkin kalau yang kerja dari rumah mungkin bisa pakai VPN, atau mungkin kalau yang memang mau dibawa bepergian itu bisa juga kita borrow license. Ibaratkan kita kayak minjam license-nya selama 30 hari, setelah itu kita bisa kembaliin lagi license-nya, atau license-nya dia langsung balik langsung ke non-aktif ketika borrow license itu udah expired. Seperti itu. Oke, mungkin dari situ mengenai pengenalan DraftSec. Dan untuk tampilan DraftSec sendiri kurang lebih seperti ini, masih sama dengan yang lama. Dan juga di sini untuk yang versi Enterprise atau Enterprise Plus, ini kita ada jadi si DraftSec ini dia udah komennya itu udah ada di sebelahnya kursor. Jadi dia udah dynamic move comment. Dan tentunya ya komen di bawah dia tetap selalu update gitu. Bedanya dengan yang dulu mungkin yang free itu dia komennya hanya di bawah aja, dia nggak ada yang di samping kursor, itu nggak ada, jadi dia nggak ada, dan dia cuma hanya bisa komen di bawah, tampilan komennya hanya di bawah. Dan untuk komen-komen yang lain juga itu sama semua. Jadi misalkan masuk options, nah ketika kita masuk options mungkin tampilannya di sini agak beda dengan software-software yang biasa kita pakai. Tapi jangan khawatir. Nah, di sini dia ada fitur find. Find ini kita pakai untuk misalkan, nah kita bisa langsung search di sini. Grid misalkan. Ini. Jadi kita bisa search optionnya tergantung kebutuhan. Nih, jadi kalau misalkan kita malas nyari atau mungkin nyari nggak ketemu-ketemu, itu kita bisa
search optionnya, parameternya di sini. Oke, seperti itu. Dan ini untuk kapabilitas si 3D-nya juga. Nah, kalau kita mau open file 3D, nah di sini dia ada DWG DXF ya. Dan juga kalau misalkan si ada software 3D yang dia nggak bisa ekspor ke 3D DWG, itu kita bisa gunakan file ACIS. Kita bisa pakai file ACIS, dan file ACIS-nya pun dia bisa ke import, nggak ada masalah di sini. Dan juga si DriveSec ini dia akan selalu update. Tiap tahun dia ada update. Sampai sekarang pun dia udah support ke DWG yang versi 2018. Jadi ini berbeda ya antara DWG mungkin yang teman-teman udah biasa dengar, itu ada mungkin AutoCAD 2020 atau mungkin ZWCAD 2020. Itu pun masih menggunakan DWG yang memang DWG-nya versi 2018 yang paling baru. Tuh. Mungkin kalau teman-teman yang udah biasa berkutat di 2D design atau 2D software, itu teman-teman pasti tahu. Jadi versi DWG atau DXF itu yang paling baru memang di 2018. Itu.